Nah, selanjutnya yaitu regresi sederhana. Nah, apa sih itu regresi sederhana? Nah, analisis regresi sederhana itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi itu disebut variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen variabel. Nah, untuk lebih memahami tentang regresi sederhana, ayo ikuti langkah-langkahnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke regresi sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke BMS PSS-nya, kita pastikan dulu kita mempunyai data Excel yang sudah kita kumpulkan. Nah, seperti ini. Ini datanya ada 10 responden. Ada ekstrakurikuler ditandai dengan Y, prestasi variabelnya itu X. Nah, langsung saja ya kita masuk ke BMS PSS. Nah, kita buka BMS PSS-nya. Nah, kita klik variabel view dan pada kolom name itu kita tulis responden. Terus pada name berikutnya, kolom berikutnya kita tulis X, kita ketik Y. Nah, pada kolom desimal kita ganti dengan 0 semua, 0, 0, dan 0. Nah, selanjutnya pada kolom label responden itu nggak usah diisi. Terus kalau X-nya itu kita isi dengan ekstrakurikuler. Terus pada label Y kita isi dengan prestasi. Nah, setelah itu kita measurenya kita ganti dengan ini nominal. Kalau di sini ordinal, sini ordinal ya, betul ordinal. Terus kita ke data view. Nah, ini tambahnya seperti ini. Kita langsung copy saja data yang sudah kita kumpulkan di Excel tadi ya, kita copy. Terus kita kembali ke BMS PSS dan kita paste. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja kita klik analyze. Kita klik regression. Kita klik linear. Nah, setelah itu prestasi kita letakkan di dependen dan ekstrakurikuler kita letakkan di independen. Setelah itu kita klik statistik dan pastikan estimatisnya bercentang, model if-nya bercentang, dan R-square scan kita centang, deskriptifnya kita centang. Kalau sudah semuanya kayak seperti ini bercentang, kita continue. Kita masuk ke plot. Nah, di plot ini kita masukkan yang ini ke variabel Y dan yang ini kita masukkan ke variabel X. Dan pastikan histogram dan normal probability plotnya bercentang. Setelah ini kita continue. Nah, setelah itu kita masuk ke shape. Nah, di shape ini kita centang on standardized. Terus main-nya kita centang, individualnya kita centang, dan ini sudah 95 ya, betul. Terus ini pastikan juga bercentang dan langsung continue. Nah, setelah itu kita masuk ke
option. Nah, di option itu pastikan probability of V-nya bercentang. Ini sudah betul, sudah bercentang ya, seperti ini ya, kita continue. Nah, setelah itu langsung saja kita oke. Nah, beginilah tampilannya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini N-nya ini adalah jumlah sampelnya, berarti 10. Dan rata-rata prestasi itu 40,20. Rata-rata ekstrakurikuler 31,90. Nah, kolerasi atau hubungan kolerasi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat atau positif. Nah, kita bisa lihat di nilai R sebesar 0,938 positif, artinya searah. Nah, jadi semakin tinggi prestasi belajar, maka semakin aktif pulanya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebaliknya. Nah, pada variabel enteret removed, nah, tabel ini menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan ke enteret. Nah, tidak ada variabel yang removed. Nah, ini kan kosong, jadi tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Tabel berikutnya model summary. Nah, di model summary ini kita bisa lihat di R atau korelasi hubungannya itu 938. Nah, menunjukkan hubungan prestasi belajar X dengan keaktifan ekstrakurikuler Y sangat kuat atau positif. Nah, kita juga bisa lihat dari R score ini itu 87,9%. Nah, menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Terus pada tabel nih ANOVA. Nah, ini perbandingan F dengan F tabel, yaitu serta SIG dan A. Ini F hitung sama dengan 58, ini F hitungnya ya, 58,137. Itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 5,32. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Coba kita lihat di SIG-nya. Nah, ini 0,00. Nah, ini lebih besar daripada 0,05. Lebih kecil dari 0,05, maka nah, terus kita masuk ke koefisien. Nah, di koefisien ini model persamaan regresi untuk memperhatikan keaktifan ekstrakurikuler Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar X. Nah, jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler X sama dengan 0, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin, X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan naik menjadi 16,9. 3/4 koefisien regresi B itu 0,856, menunjukkan besaran penambahan tingkat inteligensi untuk setiap penambahan poin jawaban keaktifan ekstrakurikuler. Ya, kita juga. Nah, pada residual statistik ini, pada bagian ini kita dapat mengelompokkan ringkasan dari hasil predicted value, yaitu nilai yang diprediksi yang berisi nilai minimum, nilai maksimum, mean atau rata-rata, standard deviation, dan nilai N ini sampelnya. Terus pada histogram, kita bisa lihat grafik histogramnya, dan pada
grab tabel ini. Nah, yang ini itu normal PP plot of regression standardized residual dependent variable. Nah, ini hasil dari normal probability plot ini menunjukkan penyebaran dari data-data yang ada pada variabel atau menggambarkan garis regresi atau sebab titik mendekati atau sekitar garis lurus. Nah, yang ini garis lurusnya. Terus pada grafik yang ini itu hasil dari scatter plot. Nah, pada scatter plot ini dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler.